Mm-mm. Ini coba lihat topiknya itu adalah dua kerangka. Yang pertama tadi kan kerangka term of reference. Yang kedua adalah latar belakang pengalaman ya. Jadi di sini bukan tadi kan yang Anda sambungkan bukan perkara sambung atau tidak sambungnya komunikasi ya. Itu kan sudah lewat tadi ya. Miskomunikasi atau misunderstanding ya. Yang sekarang ini adalah latar belakang pengalaman ya, yang berbeda dari orang yang satu kepada orang ya. Anda jelaskan misalnya kata uh, kata pertanian, misalnya Anda jelaskan ya kata pertanian itu bagi 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 masyarakat ini artinya apa. Kemudian kata pertanian bagi masyarakat lain artinya apa gitu loh. Ya. Jadi kalau ada perbedaan, nah perbedaan ini adalah berasal dari latar belakang pengalaman mereka sebelumnya. Itu, ya. Seperti kata-kata yang sudah diberikan contoh tadi, kalau kata pertama kata-kata cinta. Kemudian ada lagi contoh dari kita, kata-kata nonton bioskop, ya. Kemudian ada lagi contoh yang dari teman Anda yang lainnya tadi, itu juga bisa masuk ya. Nah, sekarang coba Anda berikan contoh ya. Apa lagi kata yang memiliki arti yang berbeda tapi berdasarkan pengalaman sebelumnya. Hmm. Mm-mm. Nah, terus ya, oke, coba dipikirkan kembali ya. Coba dipikirkan kembali ya. Nah, mungkin gini ya, saya arahkan mungkin ketika masyarakat A berbicara masalah pertanian, maka dia mengartikan pertanian itu adalah hal yang subur ya, yang makmur ya, karena setiap hasil pertanian dia, setiap ada kata pertanian atau setiap hasil pertanian dia menghasilkan produk yang berlipat ganda sehingga mereka hidup dengan makmur gitu kan. Di satu sisi ya sekelompok anak ketika berbicara masa pertanian yang ada di benak mereka itu adalah hal yang kesusahan karena pengalaman mereka sebelumnya dalam bertani itu tidak pernah menghasilkan hasil pertanian yang menggembirakan, selalu saja gagal panen ya, selalu aja mereka merugi ya. Jadi akhirnya terjadi perbedaan dua makna karena berdasarkan latar belakang mereka tadi. Maksud saya seperti itu ya. Oke ya. Kemudian coba hmm, eh, oke, kita lanjutkan ya. Sudah saya rasa ini sudah tidak begitu sulit ya, tidak begitu sulit memahami eh, kata yang berbeda maknanya karena disebabkan oleh latar belakang pengalaman ya. Kemudian kita lanjutkan ya.
Ya, kita lanjutkan. Komunikasi dan budaya model 8 yang ini yang bagian masih kegiatan belajar yang kedua ya. Pengaruh budaya masih terhadap penafsiran ya. Secara sederhana ya, secara sederhana persepsi dapat diartikan penafsiran ya, pemberian makna ya, pemberian makna terhadap suatu objek. Misal ya, tingkah laku memakai peci atau kopiah hitam bagi bangsa Indonesia merupakan simbol nasionalisme positif ya, positif. Sedangkan untuk orang Jepang ya, penutup kepala hanya diartikan sebagai penutup kepala saja yang berfungsi untuk menahan panas ya. Kemudian ini kan yang masih ingat ya, ini pengaruh budaya terhadap penafsiran ya, terhadap penafsiran ya. Ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan penafsiran. Jadi kalau misalnya memakai kopiah hitam atau peci bagi bangsa kita kan itu melambangkan simbol nasionalisme atau positif ya. Sedangkan bagi orang Jepang memakai tutup kepala itu hanya diartikan sebagai alat untuk menahan panas ya. Kemudian tingkah laku adu argumentasi ya dengan orang tua di dalam budaya timur atau budaya kita itu adalah termasuk hal yang negatif misalnya kan. Tetapi bagi kebudayaan barat merupakan hal yang biasa itu. Jadi saling adu argumentasi yang saling ngotot-ngototan antara orang tua dengan anaknya kalau di dalam budaya timur hal yang negatif ya. Tapi kalau bagi kebudayaan barat itu merupakan hal yang biasa ya. Jadi singkatnya, latar belakang kebudayaan dapat mempengaruhi proses dan hasil komunikasi, makna dan cara berkomunikasi ya. Nah, sebelum kita masuk ke yang slide 9 ini ya. Yang slide 9 ini coba Anda berikan contoh satu aja ya. Satu aja yang untuk hal-hal yang berhubungan dengan budaya terhadap penafsiran. Kalau misalnya kita memakai peci atau kopiah hitam bagi bangsa Indonesia merupakan simbol nasionalisme, tapi bagi orang Jepang itu hanya sebagai untuk menahan panas. Nah, apalagi contoh yang lain ya, contoh yang lain yang bisa Anda sebutkan ya. Ya mungkin saja misalnya memakai sorban gitu kan, atau memakai kopiah putih gitu kan. Ya, silakan Anda berikan contoh ya. Ini misalnya orang Islam pakai mukena warna putih, bagi orang Taiwan itu hal yang sangat menakutkan ya. Mungkin negatif bagi dia ya, sedangkan bagi kita itulah positif ya. Ya itulah yang berhubungan dengan penafsiran ya, Oke, kita lanjutkan ke
slide berikutnya, bagian yang B, ya kebudayaan mengajarkan tata cara berkomunikasi, ya. Dan mengajarkan tata cara komunikasi. Di sini bisa Anda lihat, ya. Masing-masing kebudayaan mengajarkan tata cara komunikasi yang berbeda satu sama lainnya. Ingat ya, ini poinnya B lah, kebudayaan mengajarkan tata cara komunikasi, ya. Oke, ini masuk juga jawaban-jawaban yang berhubungan pada slide sebelumnya, ya. Masih ke poin A. Sekarang kita pindah ke poin B, ya. Ke poin B. Yang poin A kan berhubungan dengan penafsiran. Sekarang kita masuk kepada poin B, yang yaitu kebudayaan mengajarkan tata cara komunikasi, ya. Masing-masing kebudayaan mengajarkan tata cara komunikasi yang berbeda satu sama lainnya, ya. Dalam budaya kita, menganggukkan kepala merupakan tanda setuju, ya. Kebalikan dengan budaya India, ya. Kebalikan, jadi kalau kita menganggukkan kepala itu tanda setuju, tapi bagi orang India itu tidak, ya. Jadi kalau orang India, ya, menganggukkan kepala, ya, komunikasi nonverbal tersebut untuk menyatakan ketidaksetujuannya, ya, berbeda sekali dengan kita, ya. Nah, begitu juga menurut, ya, budaya masyarakat Batak, berbicara secara keras-keras ada hal yang biasa atau yang wajar, ya. Tapi menurut kebudayaan Jawa, berbicara selayaknya dilakukan dengan lemah lembut, ya. Itu kan tata cara berkomunikasi, ya. Jadi Anda ingat, ya, di sini ada perbedaan, ya, dalam tata cara berkomunikasi. Nah, contoh yang lain juga bisa Anda berikan, ya, ya. Misalnya terserah Anda mau memberikan contoh apa, ya, yang berhubungan dengan tata cara komunikasi, ya. Jadi disinilah masing-masing kebudayaan mengajarkan tata cara komunikasi yang berbeda satu sama lainnya, ya. Apa, ya, kita coba berpikir, ya, apa contoh yang lainnya, ya. Coba Anda berikan contoh, ya, dari tata cara komunikasi ini, ya. Coba silakan ditulis saja, ya, ditulis, ya. Kalau ada gangguan dengan sinyal Anda, silakan ditulis, ya, yang mengajarkan tata cara komunikasi, ya. Di sini kan bisa Anda lihat ada 3 poin, ya. Masing-masing kebudayaan mengajarkan tata cara berkomunikasi yang berbeda satu sama lainnya, ya. Jelas kebudayaan
orang Aceh berbeda dengan orang Batak, berbeda dengan orang Jawa, berbeda dengan orang Kalimantan, berbeda dengan orang Sulawesi, berbeda juga dengan orang Irian atau saudara kita yang ada di Papua, ya. Begitu juga gerakan nonverbal, ya. Kalau orang kita menganggukkan kepala tanda setuju, tapi kebalikan dengan bangsa lain, misalnya orang India itu menyatakan hal yang tidak setuju, ya. Kemudian contohnya di sini misalnya berbicara secara keras-keras adalah hal yang wajar bagi masyarakat Batak, tetapi menurut kebudayaan Jawa hal itu tidak wajar. Mereka layaknya harus bicara lemah lembut, ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian C, ya. Ke bagian C, fungsi komunikasi mentransmisikan nilai-nilai budaya, ya. Jadi melalui komunikasi lah, baik secara lisan, ya, tertulis maupun pesan nonverbal, ya, masyarakat mentransmisikan, ya, warisan sosial, nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, adat, kebiasaan, kepercayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya, ya. Contoh secara lisan, ya. Contoh secara lisan misalnya orang tua, ya, memberikan petuah dengan dongeng atau cerita, ya. Misalnya orang tua berbicara kepada anaknya supaya anaknya itu hormat dan tunduk atau patuh kepada orang tuanya, supaya anaknya tidak melawan sama orang tua, dia akan berikan cerita atau dongeng. Misalnya contoh Malin Kundang, itu kan anak durhaka, ya. Karena dia durhaka sama orang tuanya, dia dikutuk jadi batu. Itu kan contoh secara lisan, ya. Kemudian contoh secara tulis misalnya menerbitkan koran atau majalah untuk mewariskan nilai-nilai budaya, ya. Kemudian contoh yang tertulis lainnya, ya. Misalnya masyarakat menyusun buku, ya, menerbitkan koran atau majalah untuk mewariskan nilai-nilai budaya, ya. Ya, kalau yang tertulis banyak, ya, dengan menyusun buku, ya, kemudian diterbitkan. Nah, maka pewaris-pewaris kita nantinya akan mengetahui, ya, budaya-budaya yang ada sebelumnya, ya. Ya, apalagi dengan adanya terbitkan koran atau majalah yang memuat tentang nilai-nilai budaya, ya. Nah, sekarang coba Anda berikan contoh yang lisan. Apa itu lisan? Kalau saya tadi kan memberikan contoh misalnya dongeng supaya anak tidak melawan sama orang tuanya atau patuh sama ibu bapaknya atau hormat, dengan misalnya dia seorang ibu berbicara sama anaknya atau memberikan cerita Malin Kundang, anak durhaka, ya, karena dia durhaka nanti dikutuk menjadi batu, ya. Nah, tujuannya apa? Supaya anak ini tidak durhaka sama orang tuanya, gitu kan. Kan orang tua memberikan petuah kepada anaknya supaya anaknya itu berakhlak yang baik, patuh dan taat kepada orang tua, ya. Itu untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya. Nah, sekarang coba Anda berikan contoh yang lainnya, ya. Nah, coba Ika ini. Mudah-mudahan Ika ini sinyalnya tidak putus-putus, ya. Nah, coba Ika, ya. Sinyalnya dalam kondisi bagaimana ini, ya. Ya, mudah-mudahan sinyalnya baik, ya. Coba Eka berikan contoh. Tidak, mungkin masih bagaimana Eka bisa memberikan contoh, ya.